Lagi-lagi persaingan di jajaran laptop gaming semakin ketat dan bikin pusing. Bingung pilih yang merah karena eye-catching atau biru dengan harga yang semakin bersaing. Ya udah, daripada semakin merinding sampai kebelet kencing, kita mulai aja bahasan laptop gaming, punya body ramping, dan harga yang bersaing kali ini, cing. Selamat menonton, remahan emping. Udah nih. Halo Mara, guys di sini. Dan di video kali ini kita akan bahas laptop gaming saingan dari laptop yang pernah dibahas di kemarin. Buat kalian yang belum nonton videonya, ada di sebelah pojok kiri atas sini. Dan kalau kalian udah nonton reviewnya, laptop 9 jutaan yang dibahas di kemarin tuh pakai Ryzen 5, habis gitu pakai 1050 dan masih 3 GB. Padahal sebenarnya sih 10 juta ya, kembali 1000 ya. Tapi Dika ngomongnya 9 jutaan, parah. Dan di video kali ini kita akan bahas laptop yang memang 10 jutaan dengan Core i5 generasi ke-9, habis gitu udah pakai 1050 Ti dan udah 4 GB, udah pakai SSD juga. Tapi memang ada lebihnya sih, ntar harganya lebih sedikit kayaknya sih. Buat kalian yang penasaran, langsung aja ke bagian deskripsi untuk cek harganya. Tapi secara spesifikasi kan juga ada lebihnya. Dan sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang punya utang, ayo lekas dibayar, lekas dicicil, biar teman kalian yang utang itu nggak capek-capek nagih. Dan setelah kalian bayar, langsung aja subscribe channel DKID supaya kalian makin semangat, makin produktif, dan menghasilkan uang untuk melunasi hutang kalian. Gimana? Jangan lupa like-nya kalau kalian suka dengan konten teknologi di channel DKID. Dan langsung aja kita bahas laptop MSI GF63 9RCX kali ini. Nah, ini dia MSI GF63 Thin 9RCX. Dan ini termasuk laptop yang highly requested ya, atau banyak kalian request di kolom komentar laptop dengan prosesor Core i5 generasi ke-9 yaitu 9300H. Seperti kalian tahu, seri H yaitu high performance dengan TDP 45 Watt dan 4 core serta 8 thread. Dan punya base clock-nya itu 2400 MHz dan boost clock-nya sampai 4100 MHz. Di bagian grafis menggunakan GTX 1050 Ti dengan 4 GB VRAM DDR5. Kemudian RAM-nya 8 GB, dan nanti akan kita bongkar juga untuk mengetahui beberapa slotnya. Di bagian penyimpanan menggunakan SSD 256 GB NVMe generasi ketiga. Dan nanti akan kita coba tes kecepatannya dari SSD laptop ini. Layar dari MSI GF63 ini berukuran 15,6 inch, Full HD dengan panel IPS level. Dimanufaktur oleh AU Optronics dengan seri B156HW02 yang sudah 51 NTSC dan masih 60 Hz. Laptop ini menjadi pilihan buat kalian yang habis nonton reviewnya Dika kemarin, yaitu dengan Ryzen 5, kemudian GTX 1050 tapi masih 3 GB dengan harga 9.909.000, ya intinya hampir 10 juta lah ya. Tapi memang ada plus minusnya sih, kalau yang di HP Pavilion Gaming kemarin udah pakai SSD NVMe 500 GB. Sedangkan di MSI GF63 ini masih menggunakan SSD 256 GB. Cuman ini MSI pakai i5 generasi ke-9 loh, yang nanti akan kalian lihat performanya seperti apa. Kemudian udah pakai VGA-nya 1050 Ti 4 GB yang pasti dari segi benchmark udah ya pastinya di atas 1050 3 GB ya. Kalau kalian nggak percaya, nanti akan kita coba uji dengan stress test dengan beberapa game atau dengan beberapa software yang biasa kita lakukan di channel DKID. Sebelum kita tes performa, ya ada semut. Sebelum kita bahas performa dari laptop gaming MSI GF63 ini, kita bahas bagian desainnya dulu. Jadi MSI GF63 ini berwarna hitam, kemudian dengan tekstur tuh seperti serat kayu atau bergaris seperti ini. Cuman kalau tangan kalian basah, ini kemarin habis dipegangin kalau pas tangan basah, masih tertinggal jejak-jejak tangan seperti ini. Karena memang sebenarnya itu nggak jelas ini ngedoff apa glossy ya. Cuman ya udahlah ya, desainnya seperti ini. Kemudian di bagian sini atau di bagian tengah atas kalau laptop dibuka kan seperti ini. Terdapat logo MSI dengan perisai dan naga berwarna merah, tapi ini nggak bisa nyala cuy. Langsung aja kita lakukan ritual di channel DKID. Ya, selain adanya semut, apakah laptop ini bisa dibuka dengan satu tangan? Langsung aja kita cobain. Dan masih belum bisa. Oke. Cuman nggak apa-apa karena ritual buka satu tangan tuh sebenarnya untuk menunjukkan kepraktisan aja sih. Jadi nggak terlalu penting-penting banget sebenarnya harusnya. Nah, begitu kita buka, di bagian pojok kanan atas ini terdapat tombol power yang terpisah dengan bagian keyboard. Jadi kalau keyboardnya ngejam, laptop ini masih bisa dinyalakan karena tombol powernya itu terpisah. Dan desain tombol powernya itu unik sih menurut aku. Jadi kayak menyatu dengan bagian bodinya, nggak ada potongan di bagian sininya. Jadi kesannya lebih keren aja.
Kemudian di bagian tengah sini terdapat keyboard MSI yang khas, yaitu berukuran cukup besar, memudahkan banget untuk orang dengan jari-jari yang gede-gede seperti punyaku ini. Dan sudah backlit keyboard berwarna satu aja, yaitu warna merah. Dan menurut aku sih cukup ya, karena warna merahnya itu juga elegan juga. Kemudian di bagian bawah terdapat touchpad yang menurutku effortless banget saat dipencet, atau nggak terlalu mengeluarkan tenaga yang besar saat memencet bagian touchpad ini, jadi masih nyaman aja sih. Kemudian bagian dalamnya itu didesain teksturnya hampir sama kayak yang di bagian depan, cuman ini beda material. Kalau yang di bagian depan itu pakai material aluminium, kalau yang di bagian sini cukup materialnya plastik aja cuy. Lanjut ke bagian samping kiri yang terdapat exhaust atau pembuangan udara panas dari bagian dalam laptop ini. Kemudian di sebelahnya terdapat input power, kemudian satu USB 3.0. Lanjut ke bagian kanan yang terdapat port I/O juga, yaitu Kensington lock, kemudian port LAN, kemudian port USB Type-C, 2 port USB 3.0, 1 audio jack, dan 1 mikrofon jack. Nah, yang menarik adalah bagian HDMI-nya itu terletak di bagian belakang. Nggak tahu kenapa diasingkan seperti ini, mungkin berantem dengan port yang lainnya. Nah, layar dari MSI GF63 ini udah thin bezel di bagian samping kanan dan kiri. Cuma di bagian atas wajar sih kalau ada bezelnya, karena terdapat webcam dengan resolusi 720p dan 30 fps. Kemudian yang Mara sebutkan di bagian awal, yaitu layar GF63 ini sudah 15,8 inch dan sudah IPS level. Dan kalau fitur anti-glare sih juga emang udah ada di bagian layarnya sih. Untuk bagian konektivitas, MSI GF63 ini Wi-Fi-nya udah pakai 802.11 AC dan Bluetooth-nya udah versi 5. Dan untuk speaker di laptop ini terletak di bagian bawah, yaitu di bagian kanan dan kiri. Dan menurut DKID sih kenapa ditaruh di bagian bawah ya? Kan suaranya bakalan mantul ke atas atau kepentok bagian alasnya. Tapi ya udahlah ya, nanti kita akan cobain gimana suara di laptop MSI GF63 ini. Nah, sekarang kita bongkar laptop ini. Ini yang ditunggu-tunggu di DKID nggak sih? Kalau waktunya bongkar-bongkar laptop gitu. Oke, jadi kita akan bongkar MSI GF63 9RCX ini. Untuk mengetahui bagian baterai, kemudian slot RAM-nya, dan bagian pendinginannya, kemudian bagian SSD, dan apakah ada slot untuk harddisknya. Setelah kita buka, seperti kalian lihat, terdapat 4 heat pipe dan single fan. Dan biasanya kalau single fan itu bisa di boost ya, atau bisa dikencengin banget bagian kipasnya. Kemudian terdapat 2 slot RAM, dan yang terpasang adalah RAM 8GB, jadi di sebelahnya bisa dipasang untuk upgrade selanjutnya. Kemudian untuk bagian baterainya sudah 51 Wh, dan meskipun baterainya terletak di bagian dalam yang nggak kelihatan, tapi desainnya itu rapi banget cuy, jadi good job untuk MSI. Kemudian di sebelah bagian baterai, terdapat slot untuk harddisk yang jelas kalian bisa upgrade di bagian penyimpanan, yaitu menggunakan harddisk di bagian pojok bawah kiri ini. Kemudian di atasnya terdapat SSD NVMe 256GB, dan setelah kita bongkar, waktunya kita kembalikan dan kita ingin tahu nih performa dari MSI GF63 saat dilakukan stress test terhadap laptop ini. Langsung aja kita ke bagian pengujian performa. Nah, sekarang kita lakukan pengujian yang pertama dengan Cinebench R15 dengan 10 kali pengetesan. Skor tertinggi yang didapat adalah 835 CB, kemudian dengan temperatur CPU 65 derajat Celcius. Dan tadi kita cobain dengan menggunakan HP monitor secara bersamaan dan mendapatkan skor yang menurun cenderung. Jadi di 5 pengujian yang terakhir kita nggak menggunakan HP monitor. Jadi komputer ini hanya mengerjakan satu software aja, yaitu Cinebench R15, dan rata-rata skornya stabil, yaitu di angka 763 CB, 835 CB, kemudian 832 CB, kemudian 834 CB, dan yang terakhir adalah 832 CB. Jadi seperti kalian lihat, skornya cukup kencang untuk Core i5 generasi ke-9, yaitu 9300H. Dan waktunya kita melakukan pengujian terhadap game-game berat atau game AAA yang biasa kita lakukan untuk menguji atau mengetes kemampuan grafis dari sebuah laptop yang diuji di DKID. Game pertama yang kita gunakan untuk menguji laptop ini adalah CSGO, yang sangat lancar dimainkan di angka 100 fps dengan settingan seperti ini. Dan kinerja GPU di angka 79% dan temperaturnya hanya di angka 61 derajat Celcius.
Kemudian di game kedua, yaitu game berat atau game kekinian yang sering kalian mainkan mungkin, yaitu game PUBG PC atau PUBG Steam. Di settingan medium, menghasilkan 45-60 fps. Kemudian dengan kinerja GPU 88%, dan di angka temperatur yang cukup tinggi, yaitu di angka 79 derajat Celcius. Kemudian game ketiga yang kita mainkan adalah game Dota. Ya, ini game MOBA ya, jadi nggak terlalu banyak FPS atau frame per second yang dibutuhkan untuk memainkan game ini. Jadi kita setting di angka best looking dan mendapatkan sekitar 76 FPS dan stabil di angka itu. Dengan kinerja GPU 52% dan di temperatur 67 derajat Celcius. Kemudian game AAA yang terakhir yaitu Battlefield 5. Di settingan medium ini menghasilkan 40 FPS. Kemudian dengan 100% kinerja GPU dan di angka temperaturnya itu cukup tinggi yaitu 84 derajat Celcius. Dengan begitu laptop ini cukup playable untuk memainkan beberapa game seperti FPS, kemudian seperti game MOBA. Selain benchmark dan test gaming, kita coba laptop ini untuk merender sebuah video yang biasa kita lakukan di DKID. Jadi kesimpulannya MSI GF63 ini menjadi pesaing ketat dari HP Pavilion Gaming yang kemarin Dika bahas. Dan kebetulan di tim biru yang secara teknis memperkuat posisi tim biru tersebut. Tapi buat kalian jangan bingung, jadi kalian harus bisa menyesuaikan dari segi budget, kemudian dari segi kebutuhan juga. Kalau kalian berencana untuk mengupgrade RAM-nya, udah jelas ada slot RAM-nya, yang pasti karena dual channel. Kemudian kalau kalian ingin mengupgrade bagian storage juga udah bisa, karena udah tersedia juga tempat untuk hard disk-nya, jadi udah cakep, udah komplit. Tapi kekurangannya itu ada dua sih menurut DKID, yaitu layarnya masih pakai IPS level yang seperti kalian tahu IPS level tuh termasuk IPS yang ya so-so lah ya, maksudnya nggak terlalu tinggi juga. Kemudian di speakernya sih, kenapa ditaruh di bagian bawah gitu, yang suaranya udah nggak kenceng-kenceng amat. Habis gitu kalau suaranya ke bawah itu pasti mantul, bukan mantap betul, tapi mantul bagian bawahnya cuy, jadi nggak bisa keluar bebas gitu. Jadi MSI GF639 RCX dengan Core i5 generasi ke-9 ini cukup recommended buat kalian yang nyari laptop gaming tapi desainnya nggak terlalu gaming banget, apalagi dengan bobotnya yang nggak terlalu berat, hanya 2 kg dan desainnya yang cukup tipis. Dan segitu aja untuk video kali ini, semoga review dari MSI GF639 RCX ini bermanfaat buat kalian dan bikin kalian semakin galau dan semakin bingung milih laptop buat kebutuhan kalian. Dan jangan lupa yang paling penting, subscribe channel DKID supaya kita makin semangat membuat konten dan berbagi kepada kalian semua. Dan like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kurang suka. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!